Tapi nggak cuma hanya keunikan yang perlu Anda pikirkan, tetapi juga manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, bagi Anda yang ingin membuka usaha, ini kebetulan saya ada di Bogor. Ada salah satu usaha restoran namanya adalah Rumah Sumsum. Seperti apakah menu yang ditawarkan oleh Rumah Sumsum ini? Yuk kita akan cari tahu, langsung masuk ke dalam. Sumsum tulang sapi. Karena kelezatan dan manfaat yang dikandung di dalamnya, di daerah Bogor sampai dibuat rumah makan yang khusus menyajikan olahan yang semuanya terbuat dari sumsum. Rumah Sumsum ini menjadi yang pertama di Bogor yang menyajikan menu yang semuanya terbuat dari sumsum sapi. Pemilik usaha Rumah Sumsum ini adalah Ricky Febrian. Berlokasi di Jalan Raya Lawang Gintung, Batu Tulis nomor 25 Bogor, ia menjalankan usaha ini sejak tahun 2009. Ide pembuatan menu berbahan sumsum ini berawal dari pengalamannya ketika masih bekerja sebagai koki di beberapa hotel kenamaan di Jakarta. Saat itu tulang sumsum di hotel tempatnya bekerja tidak dimanfaatkan. Namun, Ricky yang jago memasak kemudian mengambil sumsum tersebut dan mengolahnya menjadi berbagai jenis masakan. Halo Mas Ricky. Baik. Enak kabarnya? Nah, menurut ini dia namanya Mas Ricky Febrian, adalah pengusaha Rumah Sumsum, masih muda, tapi usahanya luar biasa banget. Tujuan kita ke sini dari Mitra Plus sudah pasti Mas Ricky tahu. Kita kemarin sedang ngobrol ya. Pengen ngebahas sedikit nih soal Rumah Sumsum. Boleh. Usaha makanan yang menurut saya unik. Jarang ditemuin. Kemudian saya juga sama tim ketemu di Bogor. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih Mas Ricky soal perkembangannya dari awalnya kok bisa membuka usaha Rumah Sumsum ini gimana? Ya, pertamanya emang dari hobi masak ya. Masak. Lalu buat makanan-makanan kita coba-coba terbuatlah sop sumsum ini. Kemudian terus setelah dari hotel, ya dari hotel ini coba-coba buat makanan. Masalahnya kita buat udah capek banget kerja di hotel, kenapa nggak buat usaha sendiri sih? Akhirnya jadilah Rumah Sumsum ini. Awal idenya kenapa bisa memilih sumsum sebagai istilahnya apa ya? Makanan favorit sini. Iya, menu utama. Tambahan utama. Pertamanya ngelihat sup sumsum ini jarang dimanfaatkan kalau di hotel-hotel itu, lalu dibuang, nggak terlalu bermanfaat gitu. Lalu saya buat coba-coba di rumah, akhirnya jadilah sop sumsum ini ya. Lalu berkembang sama yang lain-lainnya, aku buat coba eksperimen. Di situ ada sate sumsum, ada sumsum goreng. Ini juga ada nih gambarnya, ada pepes. Betul, pepes sumsum, ada sumsum goreng, sumsum dabu-dabu. Oke, Mas, nanti kita akan langsung masuk ke dalam. Boleh ya? Boleh. Lusukan nih. Boleh. Proses pembuatan dari menu makanan sumsum, apakah sumsum goreng dan lain-lainnya. Jangan kemana-mana, karena kita di sini akan masuk ke dalam. Kita akan lihat proses pembuatan dari makanan di Rumah Sumsum. Oke, tetap di Mitra Plus. Yuk Mas, tangan. Balik lagi masih di Mitra Plus. Saat memasuki resto yang terletak sebelum Istana Batu Tulis Bogor ini, dekorasi bernuansa hijau akan menyambut pengunjung yang datang. Dari mulai dinding, sudut kasir, dan sudut dapur, kapasitas ruangan yang didesain Ricky sang pemilik pun cukup besar, mampu menampung sekitar 100 pengunjung. Di sudut kasir terdapat begitu banyak figura berisikan tanda tangan selebritis yang sudah pernah mampir ke sini.
Nah, sekarang kita sudah berada di dapur di mana keajaiban rumah sumsum ini tercipta. Hari ini kita mau bikin apa nih, Mas? Kita buat sop sumsum, menu Sop andalan sumsum. sini. Oke, kita akan bikin sop sumsum pemirsa, dan nanti saya akan nyobain juga. Tapi sebelumnya, kayak biasa, saya pasti mau belajar gimana sih caranya bikin sop sumsum ini. Oke, ini awal idenya untuk bikin bumbunya ini siapa sih? Belajar dari mana sih? Untuk idenya itu emang pertama tadi hobinya masak. Jadi buat sendiri aja, buat sendiri, belajar dari hotel juga, di kolaborasi. Akhirnya jadilah kayak gini. Gitu. Ini penasaran yang ini apa nih? Ini untuk kuahnya. Ini kuahnya. Jadi kayak kaldunya. Betul. Kaldunya didapatkan dari mana tuh? Dari sumsumnya juga. Jadi ini kaldu sumsum yang udah kita buat kaldu. Tulang sumsum yang kita buat kaldu, jadilah kayak gini. Ini kayaknya Mas Riki ini khatam banget gitu ya. Basic pendidikannya pasti restoran ya, pasti perhotelan. Betul. Perhotelan mana dulu? Saya Trisakti. Oh, Trisakti. Saya dulu soalnya juga perhotelan tapi di Bali. Di Bali ya. Sempat juga dia di hotel di Bali ya, Betul. benar ya Mas Riki ya. Betul. Oke, kalau gitu saya penasaran nih, pengen bikin gimana caranya untuk menyajikan sop sumsum, terutama sop sumsum khusus miliknya rumah sumsum ini ya. Oke, kita masuk ke bahan-bahannya. Tadi bahan-bahannya apa aja nih Mas Riki? Ini ada wortel di Ada sini. wortel. Lalu ada daun bawang, ada kentang, sama bawang goreng. Bawang goreng. Oke. Ini apa nih? Kalau ini untuk yang lainnya, untuk sumsum yang lain. Oh iya. Kalau ini lebih simpel ya. Betul. Jadi bumbu kuahnya ini apa aja nih Mas? Nah, ini untuk bumbu kuahnya ini ada kapulaga, ada biji pala, ada biji cengkeh, lalu ada wortel juga di dalamnya. Dibuatlah stok dan hasilnya ini. Tuh kan, saya udah ngebocorin rahasianya. Mas Riki dia nggak masak, tetap rame Mas Riki. Oke, jadi udah dimasukin tadi ya kentang, kemudian Masukin dulu wortelnya. wortel. Lalu ada daun bawang. Heeh. Oke, ada tomat terakhir di sini. Oke, Mas, ini kan tulang pahanya ini udah di, istilahnya dagingnya sudah kita dapat dihabiskan ya, dipotong semua. Itu dagingnya dibawa kemana? Maksudnya Kalau kita digoreng dapatnya seperti ini gitu. Oh. Dapat dari suppliernya semua seperti ini, nggak Iya, ada iya. yang. Memang banyak komplain juga yang nggak ada dagingnya. Cuman emang dapatnya seperti ini. Gitu. Ngarep ya pemirsa ya, kali aja dapat dagingnya dikit-dikit gitu kan ya. Iya. Oke, tapi memang di sini rumah sumsum, jadi yang dimakan ya sumsum ya. Betul, itu dia. Kemudian terakhir dikasih itu daun bawang. bawang goreng. Oke. Sudah mulai berliur-liur ini kayaknya. Oke, ini adalah hasil jadinya nih pemirsa. Gila, panas banget. Nih seperti ini, kelihatan ya. Nah, langsung habis ini langsung Boleh kita disajikan sajikan, seperti itu ya. Nah, satu keunikan lagi dari rumah sumsum ini, Apa itu? kita makannya memakai sedotan dan sendok kecil. Wede, ini mau makan sumsum apa mau minum es nih pemirsa? Es bubur sumsum. Oke, berarti ini maksudnya sumsumnya dihisap pakai sedotan. Betul. Woi, mantap. Oke, sekarang saya akan mencoba menu dari rumah sumsum ini, yaitu sop sumsum. Kalau mau tahu rasanya seperti apa, yuk ikuti perjalanan saya. Yuk, Mas. Harga tiap porsi menu di rumah sumsum ini terbilang relatif murah, sangat sebanding dengan kenikmatan serta kepuasan yang kita dapatkan dari makanan yang kita pesan. Untuk satu porsi sop sumsum sapi adalah Rp28.000, sumsum dabu-dabu adalah Rp25.000, sedangkan sumsum goreng Rp25.000, sate sumsum Rp24.000, nasi bakar sumsum pedas Rp15.000, dan untuk es bubur sumsum adalah Rp15.000. Ini dia kenapa usaha milik Riki ini dinamakan rumah sumsum. Ya, karena menu andalannya adalah sop sumsum sapi ini. Isinya adalah satu potong tulang sapi yang besar dengan sumsum yang masih utuh di dalamnya, disajikan langsung dalam mangkok dengan kuah sop dan sayuran. Sumsumnya sengaja tidak dikeluarkan dari tulang tersebut, membuat pembeli berkutat untuk mengeluarkan sumsum tersebut. Karena itulah Riki menyediakan sendok kecil panjang dan sedotan untuk menyeruput langsung sumsum langsung dari tulangnya. Jadi kita ngomongin soal modal nih, Mas. Untuk membuka ini kan dibuka sekitar tahun 2009. Pada saat itu
modal awal untuk membuka usaha rumah sumsum ini berapa? Kurang lebih 12 juta ya, 12 juta. Untuk modal awalnya tidak termasuk bangunan ya. Untuk modal awalnya Apa aja tuh 12 juta? itu udah termasuk pastinya bahan baku ya, bahan baku, lalu peralatan kayak peralatan makan, piring, dan sebagainya, lalu ada peralatan masak, kompor, dandang, lah segala macam kayak tadi kita lihat. Termasuk untuk meja kasir segala macam? Meja kasir, lalu meja ini cuman dulu nggak sebanyak ini. Tadinya berapa? Lebih ada 10 ya, 10 meja, 10 meja, lalu berkembang alhamdulillah ada seperti ini. Lalu apalagi ya, mungkin Untuk peralatan dapur tadi udah termasuk juga. Oke. Balik lagi masih di Mitra Plus. Rumah makan Sumsum ini buka dari jam 10 siang sampai jam 7 malam pada hari biasa. Namun pada weekend tutup sampai jam 9 malam. Tak jarang menu makanan di sini habis diserbu pembeli sebelum jam tutup, sehingga rumah Sumsum ini harus tutup lebih awal. Biasanya pada jam makan siang, pemandangan di rumah Sumsum ini selalu ramai pembeli, baik dari warga sekitar maupun orang kantoran. Dalam mengelola rumah makan Sumsumnya ini, Ricky dibantu oleh 9 orang karyawan. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda, mulai dari koki, pelayan, sampai kasir. Ini sumsum yang ada di dalam gorengan sumsum ini benar-benar kental banget. Saya nggak tahu dipakainya berapa tulang, tapi sangat full nih pemirsa. Jadi nggak cuma tepung rotinya aja, tapi sumsumnya pun sangat banyak. Dan gurihnya bukan karena bumbu, tapi memang sumsum itu mengeluarkan taste atau rasa gurih tersendiri. Ya, kita kembali lagi di Mitra Plus nih pemirsa. Tadi saya sudah menjanjikan akan memberikan sedikit informasi berkaitan dengan tips, dan juga mungkin kita di sini nih untuk yang ingin membuka usaha seperti Mas Ricky, buka usaha rumah sumsum, pasti ada usaha, ada modalnya. Betul. Seperti itu ya. Sedikit nih pengen ngobrol sebelum kita masuk ke modal. Ini konsepnya emang rumah saung seperti Sunda gitu ya? Emang konsep pertamanya kita terbuka kayak gini ya. Jadi emang sebenarnya rumah kita renov jadi seperti ini gitu. Catnya kenapa hijau? Hijau Penasaran aja itu, sih. kalau hijau emang pertama emang kesukaan. Lalu kata orang tua dulu katanya lebih adem katanya. Oh, keren belum mengadain hoki. Enggak ya. Oke. Jadi kita ngomongin soal modal nih Mas. Untuk membuka ini kan dibuka sekitar tahun 2009. Pada saat itu modal awal untuk membuka usaha rumah sumsum ini berapa? Kurang lebih 12 juta ya, 12 juta. Untuk modal awalnya tidak termasuk bangunan ya. Untuk modal awalnya Apa aja tuh 12 juta? itu udah termasuk pastinya bahan baku ya, bahan baku, lalu peralatan kayak peralatan makan, piring, sendok dan sebagainya, lalu ada peralatan masak, kompor, dandang, lah segala macam kayak tadi kita lihat. Termasuk untuk meja kasir segala macam? Meja kasir, lalu meja ini cuman dulu nggak sebanyak ini. Tadinya berapa? Lebih ada 10 ya, 10 meja lah ya. meja, lalu berkembang alhamdulillah ada seperti ini. Kalau ngomongin soal ini sekarang, jadi pengeluaran yang harus dihabiskan sama Mas Ricky setiap bulannya itu kira-kira berapa? Pengeluaran per bulan tetapnya ya kurang lebih ya, bisa naik bisa turun juga. Saya hitung rata 16 juta. 16 juta itu kalau di breakdown apa aja tuh yang harus? Yang jelas pasti untuk ini ya, modal untuk beli produksi juga, lalu ada listrik, air, gas, telepon lah sebagainya, gaji karyawan. Gaji karyawan udah termasuk? Udah 16 juta itu 16 ya? juta gaji karyawan, lalu
biaya promosi yang sedikit paling kayak Promosinya dari apa aja nih? ada banner, kita buat banner, terus ada reklame di depan sana udah ada juga reklame, lalu kayak semacam banner kecil yang di sini, terus ada brosur kecil-kecil yang seperti itu aja. Kalau pendapatannya tiap bulan pasti besar lah ya, maksudnya jauh lebih besar daripada Betul. Berapa tuh kalau boleh tahu? Itu kurang lebih itu juga tergantung naik turunnya ini ya, restoran saya pukul rata kurang lebihnya 30 juta. 30 juta per bulan. Betul. Itu kalau pas ramenya biasanya pada weekend pasti ya Weekend, Sabtu Minggu. Sabtunya Dari jam Sabtu berapa Minggu. sampai jam berapa semua? Dari jam 10 sampai jam 7 itu ramai banget, kecuali malam minggu kita buka sampai jam 9 sampai jam Keluarga. 9. Kebanyakan keluarga yang mau berlibur ke sini pasti makannya ke sini dulu biasanya. Untuk memenuhi kebutuhan sumsum sapi di tempat usahanya ini, Ricky mempunyai supplier tetap yang terjamin kualitasnya. Ini demi menjaga cita rasa sumsum itu sendiri. Saat ini Ricky mengeluarkan biaya 16 juta rupiah setiap bulannya untuk kebutuhan sumsum dagangannya. Namun itu semua terbayar dengan omset mencapai 30 juta rupiah per bulan. Ini berarti pendapatan bersih rumah sumsum Ricky mencapai 14 juta rupiah per bulan. Dan ternyata sumsum memiliki manfaat yang baik untuk dikonsumsi siapa saja, baik anak-anak maupun dewasa. Sumsum sapi sangat baik memelihara tulang dan gigi serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga kita tidak mudah sakit. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi tips-tips bagaimana menjadi seorang entrepreneur, seorang wirausaha yang sukses seperti Mas Ricky ini. Tentunya dia akan bercerita tentang pengalaman pahitnya, suka dukanya membuka usaha rumah sumsum. Jangan kemana-mana, kita mau makan bareng nih. Kayaknya dari tadi saya makan sendiri nih, enak banget nih. Yuk kita makan bareng ya. Oke, kita akan kembali tentunya di Mitra Plus. Balik lagi pemirsa, masih di Mitra Plus. Target pembeli rumah sumsum ini sendiri ditujukan kepada semua kalangan, khususnya para pecinta kuliner, baik itu kalangan menengah maupun kalangan atas. Biasanya dalam sehari rumah sumsum ini menghabiskan tidak kurang dari 40 porsi dalam sehari, bahkan bisa sampai 3 kali lipat ketika weekend. Rumah sumsum ini juga pernah menerima pesanan sampai 300 porsi dalam sehari untuk sebuah acara pernikahan. Gimana mas? Rasa minumannya? Mantap. Ini namanya apa Mas? Es bubur sumsum. Es bubur sumsum. Oke, pemirsa kembali lagi bersama saya Emil Kusumo dan masih ada Mas Ricky Febrian, merupakan pengusaha rumah sumsum di daerah Bogor di Jalan Lawang Gintung. Mas, ini es bubur sumsum disesuaikan ya, tapi bukan sumsum. Karena di sini saya perhatiin ada juga bubur sumsumnya. Ada bubur sumsum hangatnya ada. Nah, kalau ini terbuat dari sumsumnya itu dari hungkue. Lalu ada mutiara merah, lalu ada nangka baru pakai santan dan gula. Gitu. Pertama ya, satu kesabaran ya. Kesabaran itu paling diuji di sini di buat usaha seperti ini. Sabar. Lalu keuletan. Ada lagi kerja keras, pantang menyerah. Pokoknya lawan aja semua rintangan itu bakal ke depan juga, kita bakal di atas juga. Gitu aja sih. Oke, Pak Tony, kita mau ngobrol-ngobrol soal makanan di rumah sumsum ini. Lagi pesen sop sumsum ya? Iya betul. Ini pertama kali atau? Pertama kali. Iya. Komennya menurut Pak Tony sendiri gimana? Sop sumsumnya dari Mas Ricky ini? Oh enak ini, terus sumsumnya ini lembut, baru saya kalau ini makan itu sumsumnya lembut. Pakai sedotan juga gitu ya, unik ya. Iya. Jadi sempat dicampurin juga kayak gitu. Iya, Pak Tony. Oke. Selain ini mungkin ada keinginan untuk balik lagi nyobain menu-menu yang lain karena sini kan banyak banget tuh. Saya paling kalau nyobain ngajak kawan kali ya. Biar lebih ramai meriah gitu ya. Biar saya bisa kasih tahu. Dan Bener. Pak Tony sendiri punya usaha, misalnya membuka usaha atau saya kemudian di konsultan.
konsultan untuk apa usaha? Lingkungan hidup ya. Oh, untuk lingkungan hidup. Iya. Kalau menurut Pak Tony sendiri membuka usaha seperti ini gimana nih ke depannya untuk rumah sumsum atau mungkin buka usaha restoran gitu? Ini kan mumpung ada konsultan yang pemirsa, jadi pengen tahu juga. Oh, iya. Kira-kira gimana? Ya menurut saya baik, tergantung dari sisi lokasi gitu ya, dari sisi makanan yang disajikannya kan, spesial biasanya tiap Keunikannya ya. ya biasanya setiap rumah makan itu punya spesialnya ya. Ya ada kelebihannya apa, nah itu yang mungkin bisa dijual. Ya, oke. Dari Mas Tony, Pak Tony sendiri, kira-kira apa aja yang perlu disiapkan untuk membuka sebuah usaha, terutama yang baru pertama kali nih untuk bikin usaha, mungkin seperti restoran rumah sumsum. Ya mungkin dari sisi promosi ya, dari sisi promosinya Modal udah pasti ya. ya, kalau modal udah pasti. Terus dari sisi resepnya kali ya, spesial resep yang istilahnya apa ya, spesial dari yang lain nggak ada gitu di tempat lain itu. Jadi ada kelebihan misalnya di Kota Bogor ini ada rumah makan sumsum ya, dia ciri khasnya gitu. Akan menjadi satu ciri khas ya di Iya, sana. betul. Akhirnya berkembang, maksudnya yang lain akan mengikuti. Iya betul itu ya. Oke, Pak Tony, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Silahkan dinikmatin lagi. Mudah-mudahan ketemu lagi, kita bisa main makan bareng di sini ya. Terima kasih Pak Tony. sama-sama. Ya. Nah pemirsa, gimana dari liputan kita tentang rumah sumsum yang ada di Bogor ini milik Mas Riki? Mudah-mudahan bisa menjadi satu inspirasi bagi Anda semua yang ingin membuka usaha. Siapa yang mengira kalau ternyata rumah sumsum milik Mas Riki ini omsetnya mencapai 30 juta rupiah. Tentunya dengan keuletan, dengan usaha dan kerja keras, semuanya bisa terjadi. Anda tertarik? Kalau gitu mari kita berusaha bersama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini di Mitra Plus. Kita ketemu lagi tentunya di episode berikutnya dengan informasi yang jauh lebih menarik. Saya Bungku semua, sampai jumpa di Mitra Plus. Mari kita berusaha.